Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pustaka Semesta. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang etika dasar cara membuat jurnal baru, lebih khusus kepada nama jurnal. Dan pada kesempatan ini juga kita akan menjelaskan cara pengajuan YSN. Tujuannya nanti supaya jurnal baru yang akan dibuat atau di-create setupnya mudah nanti pada saat pengisian form indeksasi ke pengendek, baik bereputasi sedang ataupun bereputasi tinggi. Kemudian yang kedua, supaya nanti mudah go to internasional, dalam artian ketika mengisi pengendek tersebut, atau nanti autor ataupun penulis dari seluruh dunia itu mudah melakukan searching di internet supaya menuju ke jurnal kita. Kemudian yang terakhir juga nanti supaya mudah mengisi atau menuju indeks Copernicus, 2J, WOS, Scopus ataupun pengendek yang lain. Sebelum kita lanjut, apa yang kami sampaikan ini jika benar silakan diikuti. Namun jika ada pendapat yang lebih baik, yang memiliki dasar hukum yang lebih kuat, maka silakan diikuti. Oke, lanjut. Penamaan jurnal yang pertama sebaiknya berbahasa Inggris. Pengalaman selama ini kita menulis atau membuat nama jurnal itu lebih menggunakan bahasa daerah atau bahasa lokal tempat kelahiran kita, tempat kampus kita. Jadi saran saya menggunakan bahasa Inggris, karena ada beberapa pengindek, contohnya IC Copernicus. Di dalam form pengisian indeksasi ke Copernicus terdapat di sana English title. Jadi ketika kita menuliskan dengan atau membuat nama jurnal kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, namun ada satu kolom lagi yang akan kita isi menggunakan bahasa Inggris. Artinya kita harus Inggriskan lagi. Jadi menggunakan berbahasa Inggris supaya nanti mudah go internasional. Jadi ketika misalkan autor dari luar searching di Google misalkan ataupun di Google Scholar, maka mudah menemukan jurnal kita, karena bahasa Indonesia itu adalah satu dari sekian bahasa di dunia, satu dari sekian ribu. Artinya banyak sekali nanti autor yang dari luar yang nanti akan mudah menemukan jurnal kita kalau nama jurnal kita berbahasa Inggris. Karena beberapa pengindek, terutama yang bereputasi sedang, sekelas Copernicus tadi yang kami sebutkan, itu meminta dalam form registrasi atau form request untuk melakukan indeksasi, itu meminta judul berbahasa nama jurnal kita berbahasa Inggris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada singkatan ataupun misal dalam kurung ataupun titik dua, misalkan Indonesian Journal titik dua apa, ataupun disingkat misalkan JTAM dalam kurung Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika. Kami pribadi seandainya bisa memutar waktu kembali, nama jurnal kita itu akan diinggriskan, kemudian tidak ada disingkatkan. Karena nanti ketika kita melakukan indeksasi ke Scopus, di Scopus itu dalam form request, dalam pengisian form indeksasi ke Scopus, tidak diminta atau tidak
direkomendasikan untuk menulis singkatan. Teman-teman bisa cek di Skemago misalkan, tidak ada jurnal yang disingkat namanya, semua dipanjangkan. Kalaupun disingkat, ada singkatan, tapi itu bukan singkatan dari nama jurnal. Jadi kalaupun ada singkatan yang kita temui dalam nama jurnal di Skemago ataupun di scopus.com, singkatan itu bukan singkatan dari singkatan jurnalnya, bukan. Ataupun ada dalam kurung, ataupun ada titik dua, tidak ada. Supaya nanti ketika nama jurnal sudah kita inggriskan, tidak ada singkatan, maka mudah nanti dalam penelusuran Google, kemudian mudah dalam melakukan atau pengajuan indeksasi. Kemudian yang ketiga adalah bersifat global. Kalaupun mengambil nama tempat, ya minimal negara, misalkan Indonesian Journal. Jadi bukan membuat misalkan Surabaya Jurnal, bukan, atau misalkan Jakarta Jurnal, bukan, ataupun nama bandara misalkan Selaparang Jurnal, bukan, tapi minimal diambil dari negaranya. Ya, kalau bisa ya dihindari, artinya bersifat global saja, atau lebih spesifik mengambil scoop, misalkan Artificial Intelligence Journal. Jadi lebih spesifik nama jurnalnya. Itu 3 alasan atau 3 trik baru mungkin yang bisa diterapkan dalam membuat nama jurnal, supaya nanti memudahkan kita go to internasional. Jadi kita berpikirnya jangka panjang, bukan asal buat nama jurnal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengajukan ISN. ISN yang di sini tentunya yang wajib itu adalah ISN online atau e-ISN. Terkait misalkan nanti teman-teman tidak mengajukan untuk versi cetak atau print ISN, maka tidak jadi masalah. Yang wajib itu adalah ISN online karena sudah berbasis OJS, Open Journal System. Tapi kalau misalkan ingin mengajukan, maka sunnah hukumnya, artinya tidak diwajibkan sebuah jurnal itu memiliki versi cetak untuk saat ini, karena semua sudah berbasis digital, berbasis online. Nah, syarat pengajuan yang pertama tentunya harus ada surat permohonan pengajuan ISN. Nanti ini di tanda tangan, stempel, kemudian scan PDF. Yang mengisi boleh chief editor, artinya yang mengajukan boleh chief editor, ketua lembaga penelitian seperti ketua BPM atau kaprodi atau dekan, terserah. Yang penting ada surat permohonan pengajuan ISN. Nanti ini PDF. Kemudian yang kedua ada daftar susunan pengelola. Daftar susunan pengelola yang di sini ya tentunya minimal ada 2. Yaitu editor siapa saja, kemudian reviewer siapa saja. Normalnya dalam aturan tata kelola jurnal di bawah Kemenristek BRIN minimal 5 orang baru bisa dikatakan jurnal nasional. Jadi pengelola itu editornya 5 orang termasuk dengan chief. Tapi kalau misalkan dilebihkan itu lebih bagus. Kemudian reviewernya 5 orang. Nah, tentu di sini kapan sebuah jurnal disebut nasional? Kalau dulu selama versi cetak karena keterbatasan komunikasi, link dan lain sebagainya, berbeda kampus itu sudah disebut nasional. Artinya dalam satu provinsi berbeda kampus maka sudah dikatakan nasional. Namun sekarang ini ada versi baru pengertian dari jurnal nasional, yaitu minimal 3 provinsi. Jadi 3 provinsi yang berbeda baru disebut nasional. Jadi
Kalau misalkan untuk versi awal, untuk pengajuan awal misalkan ada kesulitan menemukan editor maupun reviewer, tidak ada masalah. Yang penting minimal 5 orang dari editor, kemudian 5 orang untuk reviewer. Kemudian yang ketiga ada cover jurnal. Ini nanti bisa disimpan JPG, gambar atau image, bisa juga dengan PDF. Cover jurnal usahakan menggambarkan dari fokus and scope dari jurnalnya atau namanya atau lingkup dari jurnal, harus connect. Kemudian yang berikutnya, yang keempat yang harus ada itu adalah daftar isi di terbitan volume 1 nomor 1 atau terbitan pertama. Ada daftar isinya, judulnya apa, kemudian penulisnya siapa, kemudian halamannya berapa. Itu yang harus ada dalam pengajuan ISN online. Dan yang terakhir itu yang wajib ada, karena nanti admin dari ISN LIPI akan mengecek, yaitu adanya website atau OJS-nya. Jadi di OJS itu nanti sudah diterbitkan minimal 5 artikel di vol 1 nomor 1. Kalau dulu masa pengajuan ISN OJS tidak ada boleh, sekarang diwajibkan. Jadi aturan baru dari ISN LIPI diwajibkan bahwa OJS-nya sudah jadi, kemudian sudah diterbitkan minimal 5 artikel di volume 1 nomor 1. Jadi 5 syarat ini merupakan wajib disediakan atau disiapkan oleh pengelola jurnal baru. Ini yang penting. Nah, nanti di website OJS-nya itu harus dituliskan, harus dicantumkan editorial timnya siapa, reviewer timnya siapa, yang tertulis di susunan pengelola tadi. Kemudian fokus and scope-nya apa, kemudian author guideline, publication ethics, sama peer review process. Ini yang minimal harus ada. Nanti kalau misalkan ditambah-tambah embel yang lain, menu yang lain, silahkan, tidak ada masalah. Nah, setelah mengajukan ke ISN LIPI, diisi di register di sana, maka Anda bisa menghubungi nomor ini. Misalkan ada lama proses atau lama ada balasan dari admin LIPI, ya silakan hubungi 021 573 3465 atau 3467 supaya nanti cepat diproses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.